Alam semesta, https://sumex.disway.id. Editor, Hetty dan Zeri. Kalangan umat Islam khususnya di kawasan timur dan barat, tentu tidak asing lagi dengan nama-nama empat wali kutub atau wali Gauts, yang terkenal di kalangan umat Islam di timur maupun di barat. Yang dimaksud wali kutub atau wali Gauts adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah SWT dan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Wali kutub ini juga mempunyai kelebihan dari manusia pada umumnya, mereka juga bisa menjawab rahasia hakikat ilahiyah. Keempat wali kutub yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Jailani Ra, Syekh Ahmad Ar-Rifai Ra, Syekh Ahmad Al-Badawi Ra, dan Syekh Abu Hasan As-Sazili. Berikut keistimewaan para wali kutub ini. 1. Syekh Abdul Qadir Jailani Ra. Beliau adalah seorang ulama fikih. Sosok Syekh Abdul Qadir Jailani Ra. Memiliki karomah yang sangat luar biasa, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani Ra. bisa menghidupkan orang yang mati selama ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani Ra. disebut sebagai pemimpin dari seluruh wali yang ada. Beliau pernah berkata, kakiku ada di atas kepala seluruh wali. Menurut Abdul Rahman Jami dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, beberapa wali terkemuka di berbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Ahmad Ar-Rifai Ra. merupakan sosok ulama sufi berkebangsaan Irak. Pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, Syekh Ahmad Ar-Rifai Ra. bisa mencium tangan Rasulullah SAW di dalam makamnya. Hal itu dilakukan Syekh Ahmad Ar-Rifai Ra. saat pergi haji. Ketika itu Syekh Ahmad Ar-Rifai Ra. berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu, tampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau dan beliau pun terus mencium tangan Nabi SAW yang mulia itu. Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke makam Nabi SAW tersebut. Salah seorang muridnya berkata, "Ya Sayyidi, Tuan Guru adalah kutub." Jawabnya, "Sucikan oleh musyakmu daripada kutubiyah." Kata murid, "Tuan Guru adalah Gos." Jawabnya, "Sucikan syakmu daripada Gausiyah." Al-Imam Syaroni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Al-Rifai Ra. telah melampaui makamat dan atwar karena kutub dan gauts itu adalah makam yang maklum diketahui umum. 3. Syekh Ahmad Al-Badawi Ra. Salah satu ulama terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah adalah Syekh Ahmad Al-Badawi Ra. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Ahmad Al-Badawi Ra. adalah wajahnya yang bercahaya. Karena terlalu bercahaya, Syekh Ahmad Al-Badawi Ra. lalu melilit wajahnya dengan sorban sebanyak 2 kali. Setiap hari, dari pagi hingga sore, Syekh Ahmad Al-Badawi AS menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar. Khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan ia lebih sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak, Syekh Ahmad Al-Badawi AS suka berkholwat dan riyadoh, pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Syekh Ahmad Al-Badawi AS lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat, bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak sedetik pun lepas dari kalimat thoyyibah, berzikir dan bersolawat. 4. Syekh Abu Hasan As-Sazili. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Abu Hasan As-Sazili adalah, sewaktu beliau berumur 6 tahun telah mengenyangkan seluruh penduduk negeri Tunisia dari kelaparan. Syekh Abu Hasan As-Sazili mengenyangkan penduduk negeri Tunisia itu, berasal dari uang yang diperoleh dari bangsa alam gaib. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah dan merasa mendapat anugerah fadal dari Allah semata, tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya.